Ya, saya Yusuf Taufyan Hadi, NRP 068, Teknik Mesin tahun 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program saya, yaitu Heat Conductivity Calculator, yang mana nanti ini akan menjelaskan tentang heat conduction, yang mana yang ini berguna untuk perhitungan dalam menghitung konduksi panas dari sebuah benda. Nah, yang saya tampilkan adalah menggunakan program Python, yang mana menggunakan modul Tkinter untuk menampilkan GUI yang baik dan bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh semua orang, tidak hanya seorang pembuatnya saja. Nah, di sini yang saya gunakan adalah pertama, memasukkan modul-modul yang diperlukan. Modul yang diperlukan adalah satu, PLAB, dan juga kedua NumPy atau number Python, dan ketiga adalah Tkinter. Nah, pertama yang dilakukan adalah membuat Windows-nya atau interface-nya dulu. Nah, nanti interface aplikasinya adalah berukuran seperti ini. Dengan Windows Geometry akan memunculkan resolusi yang sekitaran 800 kali 600 pixel. Lalu Windows Title yang digunakan untuk mengeluarkan judul dari aplikasi itu. Saya menggunakan Heat Conduction Calculator. Dengan Windows Configure, saya masukkan BG atau background dengan warna merah. Ya, saya lanjutkan. Yang ini fungsinya untuk penempatan saja. Nanti akan saya beritahu nanti penggunaannya apa. Ya, kemudian menginput function yang diperlukan. Nah, sini saya menggunakan 3 function. Yang ketiga, yang pertama adalah devclose. Devclose ini fungsinya untuk mengeluarkan program nanti, yang mana nanti saya jelaskan setelah aplikasinya keluar saja. Nah, kedua adalah div reset. Div reset ini adalah fungsinya untuk mengulang keadaan awal, yang mana nanti akan menghapus semua variabel-variabel yang sudah dimasukkan ke dalam program tersebut. Nanti akan saya jelaskan. Lalu ketiga adalah div calculate, yang mana nanti akan menghitung hasil-hasilnya dengan rumus yang telah saya siapkan sebelumnya. Nah, rumus yang disiapkan adalah dalam 5 variabel. Yang pertama adalah K1, K, A, T1, T2, dan L. K adalah material conductivity, yang mana itu adalah kemampuan dari material untuk menerima panas. Lalu kedua adalah A atau area, atau bahasa Indonesia luasan, yang mana adalah memunculkan adalah luasan dari benda tersebut. Dan di sini dianggap benda tersebut luasannya sama antara awal dan akhir. Nah, lalu ada juga T1, yang mana ini adalah temperatur awal atau pertama kali mengenai panas. T2 adalah setelah panasnya itu, alias berada di ujung sebelahnya. Lalu ada L, yang mana adalah panjang dari material tersebut. Dan rumusnya adalah seperti ini. Q atau heat transfer conduction adalah minus K1 atau minus K, yaitu adalah minus dari conductivity itu sendiri dikali A area dikali dengan buka kurung T2 kurangi T1 tutup kurung dibagi L1 atau panjangnya. Nanti ini akan memunculkan seperti ini. Nanti akan keluar seperti Q1 ini. Nah, nanti akan saya jelaskan maksudnya. Nah, ini adalah untuk memasukkan entry dan juga label-label nanti yang akan disiapkan. Nah, ini agar variabel yang dimasukkan lewat entry bisa masuk dan akan menciptakan angka yang sesuai dengan apa yang dimasukkan kita. Nah, ini nanti labelnya akan seperti ini dengan font yang formatnya adalah Arial dengan 13 dan juga bold dengan huruf ini, dengan background yang warna merah, dan juga BD atau borderline yang nanti akan memunculkan seperti bayangan seperti itu, dan juga anchor yang akan membiarkan dia tetap di situ. W artinya west, nanti bisa kan east, south, atau north, dan juga bisa menggunakan serong atau NI, SW, dan seterusnya. Ya, kalau kontrak entry-nya saya akan munculkan dengan menggunakan format Arial 10 dengan ukuran 10 dan sistemnya bold. Teks variabelnya sesuai dengan K.
nilainya 7. Insert bit itu adalah kedalaman dari kotak itu adalah 6 dengan background warna border blue. Justify center atau penetapannya adalah di tengah, jadi dia akan berada di tengah. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa di sini nanti row atau baris dan juga kolom, artinya kolom yang nanti disesuaikan dengan penempatannya nanti. Dan ini juga label untuk memunculkan seperti bentuk hasilnya nanti seperti WMK seperti ini ya. Temuannya hampir sama, tidak jauh beda, nanti akan disesuaikan, hanya merubah row-nya jangan lupa dirubah, dan tidak boleh sama. Kalau sampai ditumpuk-tumpuk nanti akan terjadi namanya overlapping yang menyebabkan yang terlihat adalah yang paling terakhir dikeluarkan ya, seperti itu. Ini penyesuaian saja. Nah, yang terakhir adalah button function. Button function yang mana fungsinya adalah mengeluarkan button atau tombol-tombol yang digunakan untuk memanfaatkan dari function-function yang saya sediakan tadi, yang 3 itu tadi. Nah, calculate ini menggunakan function calculate yang mana akan menggunakan function yang ini, semua ini dalam satu tombol. Nah, itu hasilnya ya hampir sama, cuman beda penggunaan saja. Lalu ada reset yang mana nanti untuk mereset yang sesuai dengan saya jelaskan tadi menggunakan function yang ini. Nah, ini artinya maksudnya dia itu menghapus string yang ada di dalamnya. Oke. Yang ketiga adalah exit. Nah, ini saya agak beda. Saya di sini exit, tapi di functionnya saya menggunakan close. Tapi tidak apa-apa, hasilnya akan sama saja. Saya menggunakan function close. Ya, ini functionnya. Namanya di sini sesuai, harus sesuai. Jika tidak sesuai nanti akan terjadi error dan tidak bisa digunakan, nggak keluar bahkan. Ya. Oh ya. Di sini adalah PTX yang ada ukuran dari tombolnya adalah 16 pixel dan peti atau dari sumbu Y adalah 10 pixel dengan font ground warna hitam atau fontnya berwarna hitam dan Arial bold 12, tulisan exit. Oke. Ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa dengan when main loop agar bisa melakukan pengulangan data program ini ya. Setelah itu saya akan mencoba merannya, tekan run lalu run module. Nah, kita lihat hasilnya ya, ini hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya bisa memasukkan angka sesuai dengan yang saya inginkan. Angka di sini juga sama, angka ya. Nah, saya akan mencoba menghitung dengan menggunakan rumus yang telah saya hitung. Nah, di sini saya akan mengasumsikan bahwa K atau material conductivity menggunakan iron atau besi dengan angka 94. Area yang saya masukkan saya asumsikan 100 meter kuadrat. D1 yang saya ujikan adalah di 0 Celsius. Nah, karena ini menggunakan Kelvin, jadi saya harus menggunakan 273. Dan saya di T2 saya tuliskan 100. Jadi saya asumsikan dengan 373 Kelvin. Dengan panjang saya asumsikan 25 meter. Nah, disinilah fungsi-fungsi semuanya berguna. Nah, calculate sesuai yang saya tadi, bahwa ini nanti akan menghitung sesuai dengan rumus yang saya masukkan tadi di sini. Rumus ini nanti akan masuk di sini dan sesuai ini calculate dan akan menghasilkan di sini. Calculate hasilnya minus 37,600 joule. Nah, disinilah nanti atau sekitar minus 37,6 kilojoule. Nah, itu menghasilkan yang namanya nilai-nilai ini. Setelah itu reset fungsinya apa? Untuk menghilangkan angka-angka yang ada di sini, nanti akan menghilang seperti ini ya, hilang, mengulang dan bisa menulis lagi sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan angka yang tidak jelas pun bisa masuk ya. Ini fungsinya untuk float, nanti bisa mengeluarkan angka yang lebih detail lagi. Nah, oke.
Setelah itu bisa menggunakan, lalu ada tombol terakhir yang akan tulisannya exit. Nah ini dia untuk mengeluarkan program ini. Jadi ketika kita menekan exit, nah, nanti akan keluar pop-up seperti ini dan akan oke. Nah seperti situ saja penjelasan dari saya. Sekian, maaf jika ada salah-salah. Terima kasih, selamat siang.